Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswaku semuanya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertatap muka secara virtual ya dalam mata kuliah OR2. Baik, pada sesi ini, pada video rekaman yang kedua ini, saya akan menyampaikan masih topik yang sama dengan yang video rekaman sebelumnya, yaitu tentang integer linear program. Hanya saja di video rekaman yang pertama, kalian mungkin sudah menyaksikan tentang introduction atau brief explanation, ya, penjelasan terkait dengan teori aplikasi tentang integer linear program. Ya, jadi apa sih ILP itu misalnya ya, apa bedanya dengan linear programming misalnya. Kemudian kapan kita harus memakai ILP, pada kasus-kasus seperti apa kita harus memakai integer linear program. Nah, di sini pada video rekaman yang kedua ini ya, setelah kita belajar tentang basic teori, kemudian kapan itu dipakai aplikasi integer linear programming begitu ya, maka di video rekaman yang kedua ini kita akan mengupas terkait dengan komputasinya ya. Jadi bagaimana kita bisa menyelesaikan integer linear program ini dengan metode ataupun komputasi tertentu terkait dengan ILP. Karena kita tidak bisa menggunakan linear program pada umumnya ya. Jadi kita tidak bisa menggunakan metode pada linear program, tetapi kita harus menggunakan metode ataupun komputasi yang hanya bisa dipakai untuk ILP. Nah, apa saja metode yang bisa digunakan gitu ya, seperti yang sudah saya sampaikan di video yang awal. Ada beberapa metode ya, hanya saja dalam kuliah ini yang akan kita bahas itu adalah branch and bound ya. Branch and bound method ya. Nah, kenapa kita menggunakan branch and bound method ya dibandingkan dengan ada beberapa metode yang lain? Karena branch and bound method ini sudah terbukti begitu ya, cukup efektif dalam menyelesaikan integer linear program dan memberikan hasil yang bagus ya, yang optimal ya. Baik, saya coba share screen terlebih dahulu ya. Ya, ini slide-nya. Oke, kita menuju kepada ini ya. Oke, jadi di sini salah satu sebentar. Jadi di sini ya, kalau kita lihat ya, saya coba review sedikit ya untuk ILP ini. Jadi seperti yang saya sudah sampaikan di video rekaman yang pertama, ada tiga step yang harus kita gunakan ketika kita akan menyelesaikan ILP ya. Jadi algoritma untuk ILP ada 3 step. Yang pertama adalah kita mencoba melakukan relaksasi, relax untuk terkait dengan integer requirement. Ya, jadi di situ kita mencoba yang awalnya harus strict integer, maka kita relax menjadi dibuat supaya dia menjadi continuous variable. Ya, artinya adalah kita mencoba ILP tadi kita relax menjadi linear program, begitu. Kemudian yang step yang kedua, kita selesaikan linear program tadi, dan kita mendapatkan hasil yang optimum untuk kondisi continuous variable. Ya. Di step yang terakhir atau ketiga, baru kita masuk bagaimana kita kemudian yang tadinya continuous variable, yang awalnya tadi adalah kita treatment sebagai linear program, kita kembalikan ke asalnya, yaitu integer linear program. Ya. Jadi di sini di step yang ketiga ini mulai kita mulai kita masukkan terkait dengan integer requirement. Dan step yang ketiga ini adalah selalu iteratif, artinya bahwa yang awalnya continuous variable ini kita cari bagaimana supaya ketemu solusi yang decision variable-nya berupa integer variable. Nah, jadi step ketiga ini nanti akan iteratif, dan branch and bound ini letaknya ada di step yang ketiga ini. Ya, branch and bound ini ada di letak yang ketiga sampai kita dapatkan hasil yang optimal untuk integer variable. Gitu ya. Oke. Oke, jadi di sini ada branch and bound, ada cutting plane method. Di sini kita fokus pada branch and bound ya. Jadi di sini branch and bound ini sudah dikembangkan tahun 60 oleh Land and Doig gitu ya. Dan ini akan kita coba gunakan di mata kuliah ini. Baik, jadi di sini kita akan belajar bagaimana kita menggunakan branch and bound ya. Oke, sebagai contoh di sini adalah salah satu contohnya di bukunya Pak Taha ya. Taha, silakan sambil dibaca bukunya Taha. Di bukunya Taha sebagai contohnya adalah bagaimana ketika kita ingin menyelesaikan ya, persoalan maksimasi ya. Kelihatan ya? Bisa lebih dekatkan lagi biar lebih terlihat begitu ya. Oke, baik, di sini adalah maximize ya.
maximize Z sama dengan 5x1 ya. Z sama dengan 5x1 plus 4x2 ya. 4x2. Kemudian di sini constraint-nya, subjektunya x1 plus x2 kurang dari ataupun sama dengan 5. Kemudian 10x1 plus 6x2 kurang dari ataupun sama dengan 45, di mana x1 dan x2 itu merupakan non-negativity integer ya. Itu bisa kita masukkan kalau misalnya kalian tulis begini boleh. Di sini artinya adalah non-negativity integer ya. Atau bisa ditulis x1, x2 non-negativity integer. Itu juga boleh ya. Gitu. Apakah kelihatan? Oh, sorry, sebentar. Ini share screen-nya saya tutup ya. Oke. Sebentar, oke. Ini dulu. Saya coba sampaikan terlebih dahulu yang ada di slide. Baik, jadi di sini ada persoalannya. Persoalan yang termasuk dalam integer linear program. Oke. Baik, nah kemudian bagaimana kita menggunakan metode branch and bound ini? Jadi pertama adalah kita selesaikan ya. Jadi kalau misalnya kalian mendapatkan ILP, maka kita coba selesaikan ILP ini dengan relax pada constraint yang ketiga. Pada constraint yang non-negativity integer ini. Ya, kita relax dia menjadi dia boleh sebagai continuous variable terlebih dahulu. Artinya apa? Artinya berarti persoalan ini ya maximize ini, kemudian X1 plus X2 kurang dari ataupun sama dengan 5, kemudian 10X1 plus 6X2 kurang dari ataupun sama dengan 45, kita coba selesaikan seperti layaknya linear program. Nah, kemudian di sini kita dapatkan seperti ini. Jadi ketika kita menyelesaikan secara linear program biasa, dengan metode grafis di sini contohnya ya, kita dapatkan seperti ini. Yang area yang diarsir ini merupakan solution space-nya untuk linear program. Ya, jadi karena continuous kan, Tetapi apa Bu dot ini kok ada titik-titik? Nah, titik-titik ini merupakan mengidentifikasi solution space untuk yang integer variable. Jadi kalau kita lihat integer variabelnya, ini adalah solution space untuk integer variable. Nah, di sini ketika kita menggunakan continuous variable atau linear program pada biasanya, kita dapatkan kan tadi pertama solusinya kan dicari sebagai linear program. Ya, kita cari solusinya, ketemunya adalah X1 adalah 3,75, X2-nya adalah 1,25, dan Z-nya adalah 23,75. Ya. Jadi pada kondisi linear program ya, pada kondisi linear program biasa kita dapatkan X1 adalah 3,75, kemudian X2-nya adalah 1,25 dan dengan nilai objective function-nya adalah 23,75. Oke, nah jadi di sini yang diarsir semuanya ini merupakan solution space atau area solusi untuk yang linear program biasa. Sementara yang ada dotnya ini, ada titik-titik ini merupakan solution space untuk ke integer variable. Artinya berarti di sini X1-nya 1, 2, 3, 4 merupakan solution space untuk X1 ya. Jadi di sini kalau lihat titiknya ini berarti X1 1 dan X2 0 itu merupakan solution space untuk integer variable. Atau misalnya X2-nya X1-nya 2, kemudian X1-nya bernilai 1, itu juga solution space untuk integer variable dan seterusnya, gitu ya. Oke, baik. Jadi yang pasti ini, lihat perhatikan yang ini. Optimumnya ini dulu. Yang X1 sama dengan 3,75 dan X2-nya 1,25 ya. Itu adalah starting point-nya dari situ. Mohon maaf ya. Oke, jadi kita starting point-nya di sini ya. Oke. Nah, kemudian kemudian kita lanjutkan dengan menggunakan metode branch and bound step berikutnya. Oke, jadi di sini mungkin saya close terlebih dahulu yang ininya ya. Ini saya share screen di sini. Oke, nanti saya tunjukkan nanti. Oke, saja nanti. Oke, baik. Saya stop share. Oke, nah kelihatan ya. Oke, baik. Jadi di sini jadi di sini kalau kita lihat ya, tadi permasalahannya adalah maximize Z sama dengan 5x1 plus 4x2, subjektunya ini constraint yang pertama, ini constraint yang kedua, dan ini adalah constraint untuk non-negativity constraint. Nah, seperti yang tadi disampaikan pada step yang pertama, dalam ILP algoritma, maka X1, X2 ini kita buat supaya dia menjadi relax. Ya. Jadi di sini artinya X1, X2 merupakan anggota
bilangan real positif ya. Seperti ini, atau X1 X2 begitu ya, lebih besar ataupun sama dengan 0 begitu ya. Nah, kemudian kita selesaikan dengan menggunakan apa? Linear program biasa. Jadi bisa menggunakan simplex ya, bisa menggunakan big N, two phase dan seterusnya. Begitu ya. Jadi kita bisa di sini cukup menggunakan simplex ya. Karena kondisinya adalah kurang dari ataupun sama dengan. Jadi dia punya slack variable. Jadi di sini kita selesaikan dengan misalnya menggunakan simplex ya misalnya ya. Oke. Nah, kemudian ketemu di sini. Ketemu ketika dia linear program saja begitu ya. Ketemu X1-nya itu adalah 3,75, X2-nya adalah 1,25 dengan nilai Z 23,75 begitu. Nah, ini merupakan kondisi optimal untuk apa? Atau solusi untuk apa? Solusi optimal untuk apa? Solusi optimal manakala ketika X1 X2-nya itu merupakan continuous variable. Tetapi ini kan bukan menyelesaikan permasalahan akhir, karena permasalahannya adalah ini, ya, merupakan bilangan yang non negativity integer, ya. Sehingga di sini pada step yang ketiga, ya, ini adalah step yang kedua, ya. Step yang ketiga adalah kita mulai memasukkan branch and bound di situ. Nah, seperti apa step yang ketiga, gitu ya. Nah, untuk step yang ketiga, jadi ini ya, jadi ini adalah step yang pertama ya. Jadi kita buat dia menjadi X1 X2 menjadi sesuatu yang continuous variable. Jadi X1 X2 lebih besar ataupun sama dengan 0. Kemudian step yang kedua kita dapatkan solusi penyelesaiannya dengan menggunakan simplex ya. Kita dapatkan X1 X2 dan Z seperti ini. Nah, kemudian kita menuju pada step yang ketiga. Ini saya hapus di sini. Step yang ketiga adalah kita mulai menggunakan metode branch and bound. Ini di sini. Oke, nah branch and bound-nya itu sebelum saya menjelaskan branch and bound, saya belum menjelaskan kepada kalian ada beberapa istilah. Oke, baik. Jadi bagaimana kita menggunakan branch and bound? Ya, disebut branch and bound artinya branch, bercabang. Jadi nanti kita akan membuat seperti pohon. Ya, jadi kita akan membuat seperti pohon ya. Jadi di sini kita mulai dari node pertama. Ya, node pertama disebut sebagai linear program LP LP1. Di sini kita tulis solusinya. X1 tadi berapa? 3,75. Kemudian X2 adalah 1,25. Dengan nilai Z adalah 23,75. Ya, ini X2-nya adalah 1,25. Dan nilai Z-nya adalah 23,75. Nah, ini merupakan pohon yang pertama, ya. Pohon yang pertama. Jadi disebut. Jadi ketika kita menggunakan metode branch and bound, ya, teman-teman, branch and bound, ya, maka ada beberapa istilah yang penting. Pertama adalah branch atau percabangan, ya. Nah, branch di sini adalah ada istilahnya branch atau percabangan. Di sini ada istilah branching variable. Jadi apa itu branching variable? Branching variable adalah variabel yang akan kita gunakan untuk membuat percabangan. Jadi variabel yang akan kita tentukan untuk kita akan membuat percabangan. Harus kita tentukan mana branching variabelnya. Nah, di sini yang menjadi branching variable itu adalah variabel-variabel yang nilainya adalah continuous. Jadi masih pakai koma. Itu yang harus kita jadikan sebagai branching variable. Tapi kalau dia sudah integer begitu, sudah nilainya bulat, 2, 3 dan seterusnya, itu tidak perlu kita jadikan branching variable. Jadi yang disebut sebagai branching variable itu adalah yang apa? Nilainya masih continue, ya. Nilainya masih continue karena kita mau nyari berapa sih integer yang optimal begitu kan? Ya. Jadi nilainya yang masih continue itulah yang menjadi branching variable. Itulah yang harus kita jadikan sebagai percabangannya. Kemudian setelah branching variable yang istilah berikutnya adalah fathom. Ya. Fathom. Nah, jadi fathom. Jadi istilah fathom itu apa di sini? Sebentar, sebelum kepada fathom. Oke, ya. Jadi kemudian yang ketiga adalah lower bound. Sebenarnya lower bound dulu baru fathom ya. Oke, jadi yang kedua adalah lower bound ya. Di sini adalah istilah kedua.
lower bound ya. Lower bound itu apa? Jadi kalau di slide sudah ada di slide ya. Jadi lower bound itu adalah kondisi apa namanya kondisi objective value ya, objective value yang sudah optimal gitu ya. Ya lower bound ya. Lower bound itu adalah di mana objective functionnya sudah optimal. Objective functionnya sudah optimal ya. Sudah optimal pada stage tersebut ya. Begitu ya. Pada stage tersebut. Ya, begitu. Nah, tetapi nanti jika begitu ya. Jika pada stage yang berikutnya ya, atau pada iterasi berikutnya ya. Stage atau iterasi berikutnya ya. Jika pada stage atau iterasi yang berikutnya ditemukan solusi yang lebih baik maka lower bound harus diupdate ya. Lower bound harus diupdate. Jadi lower bound itu selalu bisa diupdate. Manakala pada iterasi berikutnya kalau ditemukan solusi integer yang lebih bagus. Nah, jadi lower bound itu selalu nilainya selalu solusinya merupakan karena ini integer ya. Jadi objective function sudah optimal pada stage tersebut. Jadi lower bound itu adalah solusi ya. Lower bound itu adalah batas bawah. Jadi batas bawah ataupun solusi di mana pada stage tersebut yang sudah optimal. Artinya berarti dia merupakan sudah integer semua, begitu ya. Dia sudah integer semua dan dia memberikan nilai yang lebih baik pada stage dari awal sampai stage tersebut, begitu ya. Tapi nanti jika pada stage yang berikutnya atau iterasi berikutnya ditemukan solusi integer yang lebih baik, maka lower bound-nya harus di-update. Ya, jadi lower bound-nya tidak lagi lower bound yang di kondisi awal. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah istilahnya fathom. Nah, fathom itu apa? Fathom itu artinya berarti dia sudah sudah finish. Jadi percabangan yang sudah tidak bisa perlu lagi dilakukan branching ya. Jadi kalau fathom itu adalah percabangan yang sudah tidak bisa lagi dilakukan branching. Jadi sudah selesai. Tidak lagi bisa kita examine ya, tidak bisa lagi kita explore karena itu sudah finish ya. Fathom itu seperti itu. Jadi ada 3 istilah ya yang harus kalian pahami terkait dengan branching bound ini, yaitu branching variable, lower bound, dan juga fathom ya. Nah, jadi di sini kalau kita lihat di percabangan awal di sini ya, karena ini kan tadi kita dapatkan ketika kita menyelesaikan secara apa tadi menggunakan linear program ya. Ini. Nah, maka di sini berikutnya berarti kita lihat ya. Nah, jadi kita mulai dari branchingnya. X1 3,75, X2-nya 1,25. Nah, di sini maka kita akan bisa melakukan branching di sini. Nah, gitu ya. Tapi branchingnya mau yang mana? Apakah mau ini kita lihat X1-nya 3,75. Kan dia continuous. Ya, berarti bisa kita lakukan branching di sini. Atau mau pakai X2, X2-nya 1,25. Nah, ini bisa kita branching juga karena dia merupakan continuous, belum integer. Oke, mungkin kita mulai dari 3,75 terlebih dahulu. Nah, jadi di sini ya kalau kita lihat posisinya ya. Ini yang integernya di sini adalah 3, integernya di sini 4 ya. Kemudian X1-nya ada di sini berarti ya. Karena dia adalah nilainya 3,75. Artinya berarti si 3,75 ini berada di antara integer 3 dan integer 4. Sehingga di sini kalau kita tentukan, oke, kita mulai branching variabelnya dari X1. Itu boleh ya. Jadi di sini berarti X1-nya di sini kita cabangkan jadi 2. Sehingga di sini X1-nya itu berarti di antara, jadi kita periksanya bagaimana? Berarti X1-nya itu berarti solution space-nya kita cek kalau dia itu kurang dari 3 seperti apa, dan kalau dia lebih besar dari 4 seperti apa. Ya. Kan awalnya di sini nih. Nah, sekarang kita cek kalau dia di daerah sana seperti apa, ya kurang dari 3, kalau dia lebih besar dari 4 seperti apa. Jadi di sini begitu. Sehingga di sini ini menjadi percabangan yang kedua, notes yang kedua, ini menjadi notes yang ketiga. Ya.
sini X1 kurang dari atau 3, X1 lebih besar dari 4. Oke. Oke, jadi di sini adalah notes yang kedua, notes yang ketiga, ya. Jadi di sini LP2 dan LP3. Oke, baik. Setelah kita menentukan junjung variabel, berikutnya apa, Bu? Berikutnya adalah ya kita cari solusinya, berarti solusi dari ini ya. Kalau X1-nya berarti X1-nya kurang dari ataupun sama dengan 3. Nah, ketika seperti ini maka kita memilih yang paling maksimal ya. Kan X1 kurang dari ataupun sama dengan 3. Jadi X1-nya kita tulis 3. Tinggal kita nyari X2-nya berapa dan nilai Z-nya berapa. Di sini LP3 juga sama. Karena X1-nya lebih besar ataupun sama dengan 4, artinya berarti X1-nya adalah 4. Tinggal kita cari X2-nya berapa dan nilai Z-nya berapa. Ya, maka kita akan ketemu nanti solusi untuk percabangan yang kedua dan yang ketiga. Oke. Nah, bagaimana mencarinya? Ini juga saya hapus di sini ya. Oke. Ini berarti apa nih? X1 3, oke baik. Nah, baik. Sekarang untuk menyelesaikan yang notes yang kedua ya. Note yang kedua. Untuk menyelesaikan notes yang kedua, kalau kita lihat di sini, kita harus merefer ya, merujuk kepada konsep dan objective function yang asli. Jadi kita tulis di sini dulu ya, karena ini akan sangat kepakai karena cara mencari solusinya dengan itu. Z-nya tadi adalah 5x1 plus 4x2 ya. 5x1 plus 4x2, kemudian x1-nya x1 plus x2, x1 plus x2 kurang dari ataupun sama dengan 5 ya. x1 plus x2, oke. Kemudian di sini sorry. Plus 6x2 kurang dari atau sama dengan 45. Oke, baik. Jadi di situ ya. Oke. Baik, jadi di sini adalah merupakan ILP-nya di sini ya. Ini adalah ILP-nya kan. Baik. Nah, di sini berarti dengan x1 x2 integer ya. Oke. Baik, nah di sini kita lihat ini ketika kita mau menyelesaikan LP yang kedua ya. Oke, ketika kita mau menyelesaikan LP yang kedua, kan sudah dipatok X1-nya adalah 3. Nah, maka begini cara mencari untuk X2-nya. Perhatikan ya. Di sini untuk mencari X2-nya, konsennya kita masukkan di sini. 5. Ya. Ini konsen yang pertama. Ya, betul ya. Di sini sudah kita sampaikan bahwa X1-nya harus 3 nilainya. Berarti kalau X1-nya 3, maka X2-nya berapa maksimalnya? Kan ini kurang dari sama dengan 5. Berarti di sini X2, ini yang 2. Berarti maksimal nilainya adalah 2. Itu nilai maksimalnya nilainya 2. Kemudian kita masukkan yang konsen yang kedua. Kedua adalah 10x1 plus 6x2. Kurang dari 45. Kemudian di sini x1-nya kita masukkan berapa nilainya 3. Berarti 10 kali 3. Hasilnya adalah 30. 30 plus berapa di sini supaya kurang dari ataupun sama dengan 45. Berarti nilainya harus 15. Artinya berarti 6x2 itu adalah 15. Sehingga di sini nilai x2 maksimal itu adalah 15 per 6, sekitar 2, ya. 2, sekian ya. 2, sekian untuk nilai x2 maksimal untuk konsen yang kedua. Ya. Nah, di sini kita lihat ya, kalau untuk yang konsen yang pertama, x2-nya maksimalnya 2. Sementara untuk konsen yang kedua, X2 maksimalnya nilainya adalah 2, sekian. Nah, sekarang pertanyaannya nilai manakah yang bisa memenuhi konsen pertama dan kedua? Karena tidak boleh hanya memenuhi salah satu konsen. Ya. Jadi disebut feasible solution itu adalah manakala dia bisa angka tersebut atau solusi tersebut bisa memenuhi semua konsen yang ada. Ya. Tapi kalau dia hanya bisa memenuhi salah satu konsen, maka tidak dianggap sebagai tidak dianggap sebagai solusi yang visible, ya kan?
Jadi suatu angka dikatakan menjadi solusi yang visible manakala dia bisa memenuhi semua constraint yang ada. Jadi di sini kalau constraint yang pertama X2-nya maksimal 2. Kemudian constraint yang kedua X2-nya maksimalnya 2, sekian. Berarti angka mana yang bisa memenuhi 1 dan 2? Ya, jadi 2. Jadi di sini kita lihat berarti X2 adalah 2. Kenapa 2? Karena kalau 2 itu bisa masuk di sini dan bisa memenuhi constraint yang kedua. Tapi kalau 2, sekian ini yang kita masukkan, maka dia hanya bisa memenuhi ini saja, tetapi tidak bisa memenuhi yang ada di sini. Ya kan? Karena kalau dia 2, sekian, berapa sih? 5, ya, 15 dibagi 6 berarti 2, ini 12, ya, 30, 26,2,3 ya, 2,3 ya. Kalau di sini 2,3 kita masukkan, maka ini akan menjadi, kalau yang dimasukkan 2,3, ini akan menjadi apa? Akan menjadi lebih besar dari 5. Jadi itu yang tidak bisa memenuhi constraint yang pertama. Jadi yang kita masukkan adalah 2. Karena kalau 2 kita masukkan, dia memenuhi constraint yang kedua. Gitu ya. Jadi saya ulang lagi, X2-nya kita pilih adalah 2. Kenapa yang kita pilih 2? Karena kalau kita pilih 2, maka constraint yang pertama memenuhi. 3 plus 2 kurang dari ataupun sama dengan 5. Sesuai ya. Tapi kalau ini constraint yang kedua juga memenuhi. 10 plus 3, 30 ditambah 6 kali 2, 12. 42 nilainya di sini. 42 memenuhi kurang dari 45. Tapi kalau 2,3 yang kita masukkan, ya, hanya memenuhi constraint yang kedua saja. Ya. Jadi 30 plus 6 kali 2,3, ketemunya 45. Tapi kalau 2,3 kita masukkan di constraint yang pertama, maka hasilnya 3 plus 2,3. Nah, hasilnya menjadi 5,3 lebih, jadi tidak memenuhi. Sehingga di sini X2-nya kita tulis 2. Kemudian Z-nya berapa? Nah, Z-nya mudah saja, tinggal kita masukkan. Z-nya adalah 5 dikalikan X1, 3 ditambah dengan 4 dikalikan X2. 2. Hasilnya adalah 15 plus dengan 23 ya. Hasilnya adalah 23. Baik. Jadi kita sudah sampai pada notes yang kedua. Kalau kita lihat di notes yang kedua ini, X1-nya integer. X2-nya juga integer. Wah, artinya berarti X1 dan X2 karena sudah integer, maka dia bisa menjadi solusi yang visible untuk integer linear program. Ya, betul ya. Jadi karena X1 dan X2-nya sudah integer semua, ya, maka X1 dan X2-nya sudah integer semua ini bisa menjadi solusi visible, solusi yang layak untuk yang ILP. Nah, jadi di sini maka kita sebutkan dia adalah merupakan lower bound. Kenapa? Ya, jadi artinya solusi pada stage ini, solusi optimal pada stage ini. Jadi lower bound ini selalu nilainya adalah integer, X1, X2-nya, ya, begitu. Baik, jadi ini kita tentukan sebagai lower bound-nya. Ya, solusi pada stage tersebut yang optimal. Baik, ini kita lanjutkan untuk yang LP3. Ini saya hapus yang di sini. Oke. Untuk yang LP3 di sini berarti sama seperti komputasinya sama, pengerjaannya sama seperti yang tadi logikanya. Fashionnya atau style polanya sama ya. Jadi di sini kalau misalnya X1-nya adalah 4, maka X2-nya berapa? Kan begitu. Nah, di sini kita tinggal masukkan constraint yang pertama, X1 plus X2 kurang dari atau sama dengan 5, X1-nya 4, berarti X2-nya maksimalnya adalah 1 ya. Itu adalah maksimal. Ya. Kemudian constraint yang kedua, 10X1 plus 6X2 kurang dari atau sama dengan 65, kita masukkan X1-nya 4, 10 kali 4. Ini adalah 40. Berarti di sini harus nilainya adalah 5 maksimal. Berarti 6X2. Ya, berarti di sini X2 itu haruslah maksimalnya berapa? 5/6. Ya. Betul ya, 5/6. Jadi 5/6 ini berapa? 5 dibagi 6, kalau nggak salah itu 0,83 ya. Ya, 8 karena 40 misalnya. Ya. Ya, 0,83. Oke, baik. Jadi di sini kita ketemu X2-nya maksimalnya, kalau constraint yang kedua adalah 0,83. Tetapi kalau X2-nya itu pada constraint yang pertama maksimalnya 1. Maka berapakah nilai X2 yang bisa memenuhi constraint pertama dan kedua? Nah, maka berapa? 0,83. Karena kalau 0,83 bisa memenuhi constraint yang kedua,
dan bisa memenuhi concern yang pertama. Tapi kalau misalnya kita pakai 1, ya, X2-nya, maka dia hanya bisa memenuhi concern yang pertama. Sementara concern yang kedua dia tidak bisa memenuhi. Sehingga kita tulis X2-nya adalah 1. 0,83. Ya, 0,83. 0,83. Lalu berapa nilai Z-nya? Tinggal kita masukkan, berarti di sini 5 kali X1-nya adalah 4, ditambah 4 kali 0,83. Ya. Jadi kalau tidak salah ketemunya adalah 23,33 ya. Sebentar, saya cek terlebih dahulu. Ya, 23,33 ya. 23,33. Baik. Nah, ini. Nah, terus kita lihat di sini. X1-nya 4, integer. Ya. X2-nya berapa? 0,83. 0,83 bukan integer karena masih continuous. Artinya LP3 ini tidak bisa menjadi lower bound, bukan menjadi solusi untuk integer linear program. Ya. Artinya yang kedua adalah bahwa berarti LP3 ini atau nodes yang ketiga ini harus kita lakukan apa? Branching lagi. Ya, harus kita cabangkan lagi karena masih menyisakan harus kita cari lagi solusi yang bisa ditemukan untuk LP3 ini karena si X2-nya masih merupakan bilangan yang kontinu. Jadi kita masih harus masih harus cek lagi gitu ya. Apakah di LP3 ini kita temukan solusi lain yang lebih baik gitu ya, yang menghasilkan integer linear program. Ya, solusi ya. Nah, sehingga di sini kita lakukan branching. Nah, branchingnya bagaimana di sini? Kurang ke atas. Baik, nah branchingnya di sini kita lihat. Sebentar, ini supaya hemat, tidak terlalu ke bawah ya. Nah, saya hapus di sini. Ini coba saya tulis ke sana ya. Jadi di sini X1 3, X2-nya adalah 2, ya. Kemudian nilai Z-nya adalah 23. Nilai Z 23 ini. Z-nya 23 gitu. Ini sebagai lower bound. Ini merupakan apa? Lower bound ya. Nah, ini merupakan lower bound. Di sini juga saya buat supaya gini. X2-nya adalah 0,83 dengan nilai Z-nya adalah 23,33 ya. Oke. Oke, ini LP3 ini ya. Oke. Nah, berarti berikutnya yang kita lakukan branching adalah di nodes yang ketiga ya, karena dia masih menyisakan ada X2 yang merupakan yang X2 yang merupakan non integer yang masih continuous. Nah, di sini kalau kita lihat X2-nya kita branching berapa dengan berapa ya di sini? Ya. X2-nya kita branching berapa dengan berapa? Gitu kan ya. Nah, di sini ya berarti 0,83. Berarti di sini 0,83 itu antara 0 dengan 1, ya, betul? Nah, di sini 0,83-nya di sini X2-nya di sini. Ya, sehingga di sini berarti X2-nya gitu ya, antara 0 dengan 1, kurang dari ataupun sama dengan 0 karena yang akan kita yang akan kita cek ya itu adalah di daerah sini yang akan kita periksa. Berikutnya juga adalah yang akan kita periksa adalah yang lebih besar ataupun sama dengan 1 ya. Jadi di sini X2-nya berikutnya adalah lebih besar ataupun sama dengan 1 ya. Oke, berarti di sini nodes yang keempat begitu, ini nodes yang ke-5 ya. Nah, di sini menjadi LP4 ya. Ini LP5 ya. Oke. Nah, di sini kita cari ya. Di sini X1-nya berarti berapa begitu? Dengan X2-nya adalah karena X2-nya kurang dari ataupun sama dengan 0, maka di sini X2-nya adalah 0 ya. Dengan nilai Z-nya berapa? Yang LP5 juga sama. Di sini berarti X1-nya berapa? X2-nya adalah 1 ya. Nilai Z-nya berapa? Oke, baik. Kita cari di sini berarti dengan menggunakan komputasi yang sama dengan yang pola seperti sebelumnya ini tadi. Jadi seperti itu, iterasi ya.
Jadi sebenarnya kalau kalian sudah paham cara mengerjakan satu step, ya, maka kalian pasti bisa mengerjakan ke berikut-berikutnya. Yang pasti tidak sesusah simplex, ya, atau big M, ya, begitu. Jadi di sini kita coba yang LP4 terlebih dahulu, ya. Oke, kalau kita coba yang menyelesaikan yang LP4, ya. Nah, di sini berarti di sini kita lihat, ya, LP4, ya. Di sini berarti untuk yang LP4, ya. Di sini X1-nya masih belum tahu, X2-nya tetapi 0. Nilai Z-nya belum tahu juga. Nah, tinggal kita masukkan di sini. Berarti kalau X, konstan yang pertama, ya, X1 plus X2 kurang dari 5, X2-nya adalah 0, berarti X1-nya nilai maksimalnya adalah 5. Ya, gitu. Untuk konstan yang kedua, berarti 10X1 plus 6X2 kurang dari X sama dengan 45. Berarti kalau X2-nya 0 di sini, ya, 6 kali 0 berarti ini 0 ditambah, berarti di sini adalah nilainya harus 45. Berarti 10 kali ya 4,5 gitu, ya. Betul, ya. Jadi di sini X2-nya 0 berarti ini 0. Oke, berarti ini 10 kali 4,5, ya. Oke, berarti di sini mana yang memenuhi? Yang memenuhi apakah X1-nya berarti nilainya berapa? 4,5 ataukah 5 berarti, ya. 4,5 ataukah 5? 4,5, ya. Karena kalau 4,5 memenuhi pertama dan kedua. Oke, baik. Oke, betul, ya. Jadi di sini X yang kedua adalah 4,5, ya. Jadi di sini 4,5 begitu. X2-nya 0. Nah, nilai Z-nya berapa? Tinggal kita masukkan berarti nilai Z-nya. Nilai Z-nya tinggal kita masukkan 5 kali 4,5 ditambah 4 kali 0, ya. Berarti 4,5 kalikan 5, ya. Ini sisa 2, 20, 22,5. 22,5 ini hasilnya 22,5. Oke. Tidak kelihatan sekali betul 22,5, ya. Oke, baik. Nah, di sini 22, sudah selesai. Sekarang yang LP yang kelima, notes yang kelima. Nah, bagaimana ini? Oke, kita cari LP yang kelima. LP yang kelima kita cari di sini. Untuk LP yang kelima, berarti X1-nya kita belum tahu, X2-nya nilainya 1, Z-nya juga belum tahu. Kita masukkan untuk function yang pertama, X1 plus X2 kurang dari 5. Di sini X2-nya nilainya 1. Ya, berarti di sini supaya kurang dari atau sama dengan 5, X1-nya berapa? 4, ya. Kemudian function yang kedua, 10X1 plus 6X2. Oke. Di sini berarti plus 6 kali 1, ya. Oke. Berarti di sini 6. Artinya di sini harus berapa? 39. Ya. Berarti di sini 10 kali X1. X1-nya yang memenuhi adalah 3,9. Oke, baik. Jadi di sini ada dua kemungkinan, 3,9 ataukah 4, ya. Nah, jadi di sini kita lihat di sini, ya. Di sini kan berarti 10 kalikan 3,9 ditambah 6 kali 1. Betul, ya? 6 kali 1, 6. Di sini berarti 39. Hasilnya kurang dari sama dengan 45. Ada azan, ya, tapi lanjut saja, ya. Mudah-mudahan kedengaran suara saya. Jadi di sini 39 ditambah 6 menjadi kurang dari ataupun sama dengan 45. Sudah benar. Artinya berarti di sini X1-nya harus nilainya 3,9 untuk memenuhi kosin yang kedua. Sementara untuk memenuhi kosin yang pertama 4. Berarti di sini X1-nya harus berapa yang memenuhi kosin pertama dan kedua? Yaitu 3,9, ya. 3,9. Jadi di sini yang memenuhi adalah 3,9. Oke, mungkin kita apa namanya? Baik. Nah, jadi di sini yang memenuhi konsul pertama dan kedua itu nilai X1-nya itu apakah 4 atau 3,9, kan begitu. Yang memenuhi adalah berapa?
3,9. Karena kalau 3,9 kita pakai, maka dia bisa memenuhi concern yang kedua dan dia bisa memenuhi concern yang pertama. Tapi kalau kita pakai yang 4, maka dia hanya bisa memenuhi concern yang pertama, tetapi tidak bisa memenuhi concern yang kedua, gitu ya. Jadi di sini kita pakai concern 3,9. Nah, tetapi ada tetapinya di sini, ya. Kalau kita lihat, tadi kita temukan solusinya adalah 3,9 ya. Nah, di sini kalau kita pakai 3,9, hal yang penting ya, tolong diperhatikan, hal yang penting ketika kita melakukan branch and bonds ya, ketika kita melakukan satu branching ya, di sini kita lihat ya. Jadi si nodes yang kelima ini percabangan dari mana? Percabangan dari sini kan? Ya, dari sini dicabangkan begini. Nah, kalau kita lihat dari induknya, di sini X1 di sini itu harus lebih besar ataupun sama dengan 4. Betul? Jadi di sini X1 harus lebih besar ataupun sama dengan 4, kemudian bercabang di sini, bercabang di LP5. Ya, di nodes yang kelima. Nah, di sini artinya kalau kita pakai X1-nya adalah solusinya kan tadi 3,9 nih. Karena X2-nya 1. Ya kan? Karena X2-nya 1, maka di sini X1-nya harus 3,9. Tetapi apa yang terjadi kalau kita isi 3,9? Dia nggak sinkron dengan atasnya. Dia tidak sinkron dengan induknya. Karena induknya mengatakan X1-nya harus paling kecil 4. Ya kan paling kecil 4. Tetapi kalau di sini ketemunya X1-nya kurang dari 4. Nah, jadi di sini dikatakan karena X1-nya harus 3,9, ya, di mana X2-nya itu harus fix 1, maka di sini tidak ada no visible solution. Jadi di sini tidak ada solusinya. Jadi di sini kita katakan di LP5 ini ya, di LP5 ini adalah merupakan no visible solution. Jadi di sini adalah no visible solution. Oke, no visible solution. Jadi di sini sebenarnya, jadi di sini X1-nya tadi apa nih? X1-nya adalah 3,9 ya. Jadi di sini ini ya, jadi ini no visible solution ya untuk LP5. Jadi tahu ya kenapa dia no visible solution ya? Karena tadi X1-nya kalau X2-nya 1 ya, maka X1-nya dia harus 3,9. Padahal 3,9 ini dia kurang dari 4. Padahal disyaratkan X1-nya harus paling kecil 4 begitu ya. Sehingga dia tidak memenuhi di sini ya, tidak memenuhi solusi ini tidak memenuhi yang ada di sini induknya, sehingga dia menjadi no visible solution. Artinya kalau dia no visible solution, maka LP5 ini juga tidak perlu kita lakukan branching ya. Maka kalau dia no visible solution, maka dia tidak perlu kita lakukan branching, atau berarti dia juga sudah fatom, sudah finish ya. Jadi fatom itu artinya adalah nodes ya, nodes di mana kita tidak perlu lagi untuk melakukan branching atau tidak perlu melakukan lagi pemeriksaan untuk iterasi berikutnya begitu ya. Jadi di sini sudah fatom ya. Di sini berarti dia kita katakan dia juga sudah fatom. Nah, lower bound itu juga sama, ya, nodes yang sudah disebut sebagai lower bound dia juga sudah dikatakan sebagai fatom. Tidak perlu kita lagi lakukan percabangan atau branching ya. Kelihatan kan ya? Oke, ya fatom ya. Baik. Jadi di sini disebut sebagai fatom ya. Jadi di sini adalah disebut sebagai fatom. Oke. Nah, oke baik. Nah, jadi yang nodes yang tersisa yang masih bisa kita lakukan iterasi itu yang mana? Nah, nodes yang keempat, ya. Nodes yang keempat yang masih bisa kita lakukan untuk masih bisa kita explore untuk melakukan iterasi, ya. Jadi di sini di nodes yang keempat ini kita lihat X1 4,5 ya, X2-nya 0 sudah integer ya. Nah, berarti yang kita lakukan branching yang mana? Yang X1. Ya, yang kita lakukan branching adalah X1 di sini. Jadi di sini X1 4,5. 4,5 berada di mana? Antara angka 4 dan angka 5. Di sinilah 4,5.
Ya, sehingga yang akan kita explore adalah X1 kurang dari ataupun sama dengan 4 dan X1 lebih besar ataupun sama dengan 5. Itu yang akan kita explore. Jadi di sini kita tuliskan X1 kurang dari ataupun sama dengan 4, X1 lebih besar ataupun sama dengan 5 gitu. Dan ini menghasilkan notes yang kelima, notes yang keenam dan notes yang ke-7 ya. Nah, ini notes yang ke-7. Jadi di sini LP6, ini adalah LP7. Oke, baik. Ini kelihatan ya. Oke. Jadi LP6 di sini ya, LP6 di sini berarti X1-nya adalah 4 ya. X2-nya harus kita cari, nilai Z-nya juga kita cari. LP7 di sini X1-nya adalah 5, begitu ya. X2-nya kita mau nyari dan nilai Z-nya juga kita mau nyari ya. Oke, baik. Nah, ini kita hapus ini. Oke. Oke. Nah, bagaimana cara mencarinya? Untuk X2Z untuk LP6 dan LP7 sama tahapannya dengan yang sebelumnya ya, polanya masih sama ya. Jadi di sini kalau kita cari yang untuk LP6 ya. Untuk LP6 ini oke, ini saya geser. Nah, sip. Oke, nah ini LP6 di sini ya, LP6 ini ya. Yang akan kita cari di sini ya. Oke. Oke, di sini LP6 berarti X1-nya 4, X2-nya belum tahu, Z-nya belum tahu ya. Jadi untuk LP6 Oke, untuk LP6 di sini X1-nya 4, X2-nya belum tahu, Z-nya juga belum tahu. Sehingga di sini kita masukkan ke dalam kunci yang pertama terlebih dahulu, kita cari X1-nya berarti 4 ditambah X2-nya berapa? 1 nilai maksimalnya supaya bisa memenuhi. Kemudian untuk notes untuk konsen yang kedua 10X1 plus 6X2 ya. Berarti di sini 10 kali X1-nya adalah 4, nilainya berarti 40. Di sini berarti ditambahnya adalah 5 di sini ya. Jadi 6X2. Berarti X2-nya itu adalah 5 per 6 ya, 0,83 kalau tidak salah. Ya, gitu. Jadi X2-nya nilainya adalah jadi di sini X2-nya nilainya adalah maksimal, nilainya adalah 1 begitu ya. Ya. Jadi di sini nilai X2-nya nilainya 1. X2 nilainya 1 di sini, X2-nya di sini ada sorry. Ya betul, X2-nya nilainya 1, X2-nya di sini adalah 0,83. Nah, baik, ada dua angka yang berbeda, ya kan? Yang konsen yang pertama mengatakan X2-nya 1, konsen yang kedua mengatakan X2-nya 0,83. Maka mana yang kita pilih? Yang kita pilih yang bisa memenuhi 1 dan 2. Konsen 1 dan konsen 2. Nah, di sini kita lihat apa namanya? Nah, di sini kita pilih berarti adalah konsen 45, 0,83 itu. Iya. Nah, di sini yang kita pilih adalah berapa? 0,83 ya. 0,83. Ya. Karena apa di sini? Karena di sini 0,83 adalah yang bisa memenuhi pertama dan konsen pertama dan kedua. Baik. Nah, jadi di sini apa namanya? Kita pilih 0,83. Oke. Jadi di sini kita tulis 0,83. Tetapi sekali lagi, ketika kita melakukan branching untuk iterasi yang di bawah-bawahnya, sangat penting untuk mengecek apakah dengan kesesuaian pada kondisi branching sebelumnya. Tadi seperti ini tadi, ya. Ini kan tadi X2-nya harusnya berapa tadi? 3,9 ya.
ada solusinya sebenarnya 3,9 untuk X2-nya ya. Sorry, untuk X1-nya ya. Untuk X1-nya harusnya tadi 3,9 ya. Tetapi karena dia tidak sesuai dengan branching di atasnya, di mana branching di atasnya mengatakan X1-nya itu harusnya paling kecil 4 ya. Padahal di sini mengatakan solusinya adalah X1-nya 3,9. Nah, maka 3,9 tadi tidak bisa menjadi solusi. Artinya apa? Artinya bahwa di sini notes yang kelima ini tidak ada solusinya, yang tidak ada solusi yang layak atau no visible solution. Nah, begitu ya. Nah, sebenarnya juga di sini, ketika kita cek di sini, X1-nya 4 sudah pasti sesuai ya. X1-nya 4 ya. X1-nya kan 4 sudah sesuai ya. Karena di sini kurang dari ataupun sama dengan 4. Kemudian X1-nya di sini juga lebih besar ataupun sama dengan 4. Artinya kalau X1 4 dia memenuhi. Gitu ya. Memenuhi. Tapi kalau X2-nya 0,83 perlu kita cek. X2-nya 0,83. Ini tidak menjadi syarat X2. Nah, ini menjadi syarat X2. Di sini mengatakan X2-nya berapa? Kurang dari ataupun sama dengan 0. Gitu ya. Nah, padahal di sini 0,83. Nah, di sini berarti harus ada harus kita cek berarti. Jadi kalau di sini tadi berdasarkan constraint pertama dan kedua solusinya adalah 0,83. Tapi berdasarkan persyaratan branchingnya, gitu ya. Di sini mengatakan bahwa X2-nya harus kurang dari ataupun sama dengan 0. Ya. Nah, berarti kalau misalnya kita ambil 0, gitu ya, apakah dia memenuhi X2-nya ini, gitu ya? Kalau kita ambil 0, apakah dia memenuhi? Kita cek di sini. Memenuhi, kalau kita ambil 0, dia memenuhi. Kalau ini kita ambil 0, dia juga memenuhi. Ya. Berarti X2 yang kita pakai itu adalah bukan 0,83, tetapi adalah 0. Ya. Karena dia yang memenuhi untuk unsur yang ini. Sehingga kita pakai dia adalah 0. Sehingga ketika kita menggunakan 0, maka dia akan sesuai dengan persyaratan untuk branching yang di atasnya. Sehingga bisa kita turunkan. Bu, kenapa ini tadi tidak bisa seperti ini? Gitu ya. Ya, tidak bisa karena ini tadi kan apa kalau yang ini tadi? Ini kan tadi X2-nya adalah 1 nih, ya. Tetapi X1-nya adalah 3,9, ya. Nah, di sini X21 ini sudah fix, tidak boleh dikurangi kalau yang ini. Yang ini kan karena dia kan persyaratan dari ininya. Ya. X2-nya lebih besar atau bersama dengan 1 itu berarti harus 1 di sini. Ya. Tetapi yang bisa kita rubah yang di sini. Nah, masalahnya kalau dia itu 3,9 gitu ya, ternyata dia tidak bisa memenuhi yang ini tadi. Begitu. Ya, jadi solusi ini tidak bisa kita pakai. Yang satu kenapa tidak diturunkan saja, Bu? Misalnya menjadi 0 misalnya begitu atau berapa? Tidak bisa karena di sini X2 lebih besar ataupun sama dengan 1. Jadi dia harus tetap 1 paling sedikit. Ya kan? Jadi dia kan X2-nya harus lebih besar ataupun sama dengan 1. Sehingga di sini harus X2-nya adalah 1 yang kita pakai. Harus sesuai dengan branching-nya berarti dia harus 1. Sehingga yang kita rubah-rubah misalnya X1. Tetapi kalau kita rubah X1-nya itu menjadi 4, misalnya 1 dengan 4 tidak bisa menjadi solusi. X2-nya 1, X1-nya 4 tidak bisa menjadi solusi, ya. Begitu. Baik. Untuk yang berikutnya berarti X2-nya bisa kita turunkan menjadi 0, ya. Sehingga nilai Z-nya berapa? Nah, di sini nilai Z-nya di sini berarti kalau X1-nya berarti 5 dikalikan X1 4 ditambah 4 kali X2-nya 0. Hasilnya adalah 20, ya. Nilai Z-nya adalah 20. Ya, baik. Maka tinggal yang LP6, LP7 ya. Tinggal yang LP7. Jadi itu ya. Sekarang kalau yang LP7 kita lihat di sini. Sebentar, ini kita lihat di sini ya. X1-nya 4, X2-nya 0. Integer semua solusinya. Artinya di sini bisa juga menjadi solusi untuk apa? Solusi untuk solusi untuk integer. Ya, dia juga dikatakan sebagai lower bound juga. Tetapi lower bound tapi kalau kita lihat di sini Z-nya 20, di sini 23. Mana yang lebih maksimal? Mana yang lebih banyak? Yang di sini, ya. Sehingga di sini walaupun dia lower bound tetapi dia bukan menjadi lower bound yang lebih bagus. Ya, jadi dia kita anggap lebih bagus yang lower bound yang di sini.
nilainya lebih tinggi di sini, sehingga lower boundnya tetap yang 23. Walaupun di sini juga menjadi lower bound begitu ya, tetapi lower boundnya ini tidak kita pakai. Karena apa? Karena nilainya tidak lebih baik daripada yang sebelumnya. Jadi lower boundnya tetap masih kita pakai yang di sini. Gitu ya. Tetapi misalnya tadi ketemunya Z-nya misalnya 24 misalnya, ya. Nah, kalau nilai Z-nya misalnya 24 yang di sini, maka lower bound-nya yang di sini yang tidak kita pakai, ini kita coret. Yang kita pakai adalah lower bound yang di sini. Tetapi karena nilai Z-nya yang sekarang ini nilainya lebih jelek daripada yang sebelumnya, maka lower bound yang di sini walaupun ini merupakan lower bound juga, maka kita coret, yang kita pakai tetap lower bound yang sebelumnya. Karena nilai Z-nya lebih bagus. Nah, untuk yang LP7 ya, kita lanjutkan. X1-nya adalah 5, X2-nya belum, Z-nya belum. Nah, di sini X1 plus X2. Kalau X1-nya 5, X2-nya 0 berarti nilainya. Oke, yang pertama. Kemudian yang kedua, 10 X1 plus 6 X2 kurang dari ataupun sama dengan 45. Jadi di sini 10 kali 5 ditambah, nah ini sudah nggak mungkin. 10 kali 5, 50. Padahal di sini harus kurang dari ataupun sama dengan 45. Jadi tidak impossible. Jadi dia tidak mungkin ada solusinya untuk X2. Artinya kalau X1-nya 5, X2-nya nggak akan ada solusinya. Karena konsen yang kedua sudah pasti tidak terpenuhi. Ya, begitu. Jadi tolong diperhatikan ya. Ketika yang seperti ini tadi ya, ketika yang seperti ini, misalnya tadi X1 lebih besar ataupun sama dengan 5, maka di sini mengisyaratkan X1 harus 5. Ya. Sementara X2-nya bisa kita rubah-rubah. Sama seperti yang di sini tadi. Ya. Kalau mengatakan X2-nya lebih besar ataupun sama dengan 1, maka di sini X2-nya harus 1. Sementara X1-nya itu bisa kita rubah-rubah. Sama seperti yang di sini juga. Ketika X2-nya kurang dari ataupun sama dengan 0, maka X2-nya harus 0. X1-nya bisa kita rubah-rubah. Sama seperti di sini juga. Ketika X1-nya kurang dari ataupun sama dengan 4, X1-nya harus 4. Tapi X2-nya bisa kita rubah-rubah mana yang memenuhi konsen yang ada ataupun memenuhi branching sebelumnya. Nah, seperti yang di sini juga. Ketika di sini di LP5, ketika X2-nya itu kurang dari lebih besar ataupun sama dengan 1, maka X2-nya fix harus 1. Nah, X2-nya harus fix 1. X1-nya menyesuaikan. Tetapi sayangnya dikatakan di sini ketemunya bahwa X1 kalau X2-nya 1, maka X1-nya itu adalah 3,9 supaya bisa memenuhi persyaratan pertama dan kedua. Tetapi sayangnya di sini dikatakan bahwa pada branching sebelumnya bahwa X1-nya harus paling kecil 4. Nah, sehingga 3,9 ini tidak bisa memenuhi branching yang sebelumnya, sehingga no feasible solution. Nah, sama seperti yang di sini, yang notes yang ketujuh, karena X1-nya harus 5, X2-nya tidak ada yang memenuhi. Sehingga apa? Sehingga ini menjadi no feasible solution. Gitu ya. Nah, baik, ini sudah hampir selesai. Ini berarti no feasible solution. Ya. No feasible solution. Baik. Nah, jadi sudah selesai. Kita lihat di sini ya. Ini note ini sudah fathom ya. Ini sudah fathom di sini ya. Kemudian di sini juga sudah fathom ya. Artinya sudah finish, tidak perlu kita percabangkan. Ini juga sudah fathom. Nah, di sini juga sudah lower bound, di sini juga sudah integer semua, berarti di sini juga sudah fathom ya. Kelihatan ya? Nggak kelihatan. Oke. Agak ke bawah sedikit. Saya mungkin sampingnya saja ya, saya tulis sampingnya ya. Di sini berarti dia sudah fathom juga karena dia sudah no feasible solution. Ini juga sudah fathom. Nah, kita lihat di sini. Di sini percabangan di sini sudah fathom, ini sudah fathom, ini sudah fathom, bla bla sudah fathom. Artinya semuanya sudah kita periksa. Berarti branching kita sudah selesai di sini. Artinya iterasi untuk branch and bond sudah finish. Karena sudah tidak ada lagi percabangan yang perlu untuk kita sudah tidak ada notes lagi yang bisa kita lakukan untuk percabangan karena semua sudah fathom ya. Artinya berarti sudah selesai. Artinya di sini tinggal kita cari berarti dari lower bound yang ada gitu ya. Kan terakhir berarti lower bound-nya yang terbaik ada tetap yang di sini. Berarti solusinya adalah ini. Nah, begitu ya. Jadi selesai ya karena sudah fathom semua. Berarti solusinya yang mana? Solusinya adalah
lower bound yang menghasilkan yang terbaik, ya. Jadi di sini lower bound yang memberikan hasil paling baik, ya. Lower bound dengan hasil terbaik, ya. Dengan hasil yang terbaik, ya. Lower bound dengan hasil yang terbaik. Yaitu apa di sini? Di sini adalah X1 3, X22, nilai Z adalah 23. Jadi ini kita temukan pada apa? Pada LP yang kedua, ya. Itu. Jadi artinya jika kalian menemukan permasalahan seperti ini, Z5X1 plus 4X2, X1 plus X2 kurang dari ataupun sama dengan 5, 10X1 plus 6X2 kurang dari 45, di mana X1 X2 integer, maka solusinya adalah untuk integer linear program, X1-nya 3, X2-nya 2, dan Z-nya 23. Jadi jangan sampai kalian kemudian seperti yang contoh yang di awal keliru, ya. Jadi kalian bulatkan X1-nya menjadi 4, begitu. X2-nya menjadi 1, begitu. Dengan nilai Z-nya dihitung menggunakan rumus ini, begitu ya. Jadi ini tidak bisa menggunakan pembulatan. Jadi, nah kita tetap kita selesaikan dengan menggunakan linear program biasa, begitu ya. Tetapi untuk mencari nilai integernya, begitu harus kita menggunakan metode branch and prompt. Tidak bisa kemudian kita round up ataupun round down sedemikian rupa, karena akan keliru. Jadi kalau ini kita round up atau round down kan X1-nya 4, X2-nya 1, padahal salah ini. Karena karena seharusnya nilai optimalnya adalah 3 dan 2, ya, 3 dan 2. Ini 4 dan 1 pun kayaknya di sini ya, no visible solution kan? Ya kan? No visible solution. Baik. Jadi itu paparan saya tentang bagaimana kita melakukan komputasi untuk metode branch and pump, ya. Mungkin ada sedikit slide yang ingin saya sampaikan juga, mungkin ya, sebentar. Ini berarti saya coba share screen lagi ya. Ini sudah sebentar. Ini jadi sudah selesai ya. Ini. Visible solution. Banyak kelihatan nggak ya? Oh, ini kita. Nah, gitu. Nah, oke. Jadi ini Ini sudah Fathom yang di sini, ya. Ini juga sudah Fathom yang di sini. Ini sudah Fathom sehingga sudah selesai. Tidak ada lagi notes yang bisa kita lakukan untuk percabangan berikutnya, sehingga sudah selesai begitu. Dengan solusi optimalnya adalah solusi lower bound yang memberikan hasil yang terbaik. Kalau kita lihat di sini lower bound-nya sudah kita hapus, ya. Di sini bukan lagi lower bound karena hasilnya Z-nya 20 masih tidak lebih baik daripada lower bound yang sebelumnya. Sehingga lower bound-nya tetap yang terbaik adalah pada notes yang kedua. Sehingga solusi optimalnya itu adalah lower bound pada notes yang kedua, gitu ya. Oke, sebelum itu, sebelum ditutup, saya ingin share screen sebentar. Tadi ini ya. Oke, jadi percabangannya seperti ini ya. Kalau kita lihat ya, seperti ini sudah sesuai. Nah, kemudian jadi di sini kalau untuk kasus ya, jadi misalnya kalian mendapatkan kasus minimasi, ya sama saja. Ketika kita menggunakan maksimasi dengan minimasi sama, branch and bound polanya sama, ya. Kemudian cara memenuhi concern-nya juga sama. Hanya saja bukan lower bound yang dipakai, tetapi upper bound. Ya, jadi solusi integer yang memberikan hasil yang optimal pada stage tersebut, maka kita katakan dia sebagai upper bound. Ya. Jadi solusi pada kasus minimasi yang memberikan solusi integer yang visible begitu dan memberikan hasil yang baik, hasil yang terbaik pada stage tersebut, maka kita katakan dia sebagai upper bound. Jadi kita pakainya kalau untuk kasus minimasi bukan lower bound tetapi adalah upper bound. Oke. Kemudian branch and bound ini juga bisa dikatakan di sini bisa kita extended begitu ya untuk digunakan pada mixed problem. Jadi mixed problem di sini artinya mixed integer program. Jadi bisa ketika decision variable-nya itu tidak hanya integer semua, tapi bisa mungkin X1-nya integer, X2-nya misalnya continuous. Itu bisa kita pakai juga branch and bound. Hanya saja yang kalau yang continuous itu maka tidak perlu kita lakukan tidak perlu kita jadikan sebagai branching variable. Jadi di sini dikatakan if a variable is continuous, we simply never select it as a branching variable. Jadi misalnya X1-nya kita anggap integer, X2-nya bisa continuous. Maka X2-nya ini jangan pernah kita gunakan sebagai branching variable. Jadi yang di branching yang hanya X1-nya saja yang merupakan integer misalnya. Itu kasus pada mixed problem ya.
Kemudian di sini ada summary-nya, silakan dibaca sendiri summary bagaimana branch and bond itu tadi. Sangat simple, yang pasti jauh lebih mudah daripada simplex ataupun big M ya. Oke, silakan dibaca. Steps-nya ada seperti di sini tadi ya, very easy. Kalau kalian lihat tadi paparan saya ya, sangat mudah. Yang penting tadi kita selesaikan step yang pertama dengan menggunakan linear program biasa. Step yang pertama, kedua kita cari solusinya untuk linear program biasa seperti apa, continuous variable. Kemudian yang ketiga itu tadi. Kemudian kita lakukan apa? Branching ya. Kita lakukan branching seperti ini dimulai dari solusi ketika dia linear program. Itu adalah solusi itu adalah menjadi nodes yang pertama. Jadi starting point-nya adalah ketika kita mendapatkan solusi ketika dia dalam kondisi linear program. Itu menjadi starting point dari branch and bond. Ya, begini. Nah, karena di sini X1 dan X2 harus integer, maka X1 dan X2 bisa kita pilih sebagai branching variabelnya. Jadi itu bebas. Kita mau pakai X1 dulu atau X2 dulu. Kalau misalnya kalian nanti mau mulai dengan pakai S2 silahkan. Ya, jadi saya mau mulai dari S2 dulu. Nah, kalau misalnya X2 juga bisa. Jadi misalnya di sini X2 1,25 nih. Jadi X2-nya nanti 1,25 kan integernya nilainya antara 1 dengan 2. Jadi X2-nya nanti bisa X2 kurang dari ataupun sama dengan 2 untuk branching yang pertama. Branching yang kedua itu X2 lebih besar ataupun sama dengan 2. Kemudian kalian cari X1-nya berapa, begitu, Z-nya berapa, dengan menggunakan constant-constant yang ada seperti ini tadi. Ya, begitu seterusnya sampai semua nodes itu adalah dalam kondisi fatom, artinya sudah tidak perlu lagi kita explore atau kita lakukan branching, karena berarti sudah kita cek semuanya, sudah selesai. Tapi kalau masih ada yang bisa kita lakukan branching, dia belum fatom, maka jangan berhenti iterasinya, akan keliru ya. Jangan-jangan akan ada iterasi berikutnya yang hasilnya lebih bagus misalnya. Jadi begitu. Jadi kenapa apa namanya ini kalau saya lihat di sini. Jadi kenapa di sini sudah stop iterasi kita? Karena di sini sudah fatom ya, nodes LP nodes 7 sudah fatom, sudah selesai, dia no visible solution begitu, sudah fatom. Di sini juga sudah menghasilkan lower bound ya, untuk yang nodes yang ke-6 berarti sudah selesai begitu. Kemudian di sini LP5 di sini dia juga sudah fatom karena dia no visible solution. Kemudian yang LP2 itu dia juga sudah fatom karena dia sudah menghasilkan lower bound. Jadi sudah selesai. Tidak ada lagi nodes yang bisa kita lakukan branching. Oke, baik, cukup sekian dari saya ya untuk materi untuk komputasi integer linear program. Nanti untuk selanjutnya silakan diputar rekaman saya, dipahami, dipelajari, baca bukunya Pak Taha, begitu juga. Kemudian nanti akan saya kirimkan latihan soalnya ya, latihan soal, kemudian silakan dikerjakan dan dikumpulkan di akun e-learning. Kemudian nanti untuk pembahasannya akan saya kirimkan by foto saja barangkali, tidak perlu dengan video lagi ya. Jadi nanti pembahasannya akan kita bahas bersama-sama, tapi nanti mungkin akan saya kirim dengan fotonya saja, foto untuk hasilnya ini tadi. Begitu mungkin dari saya. Cukup sekian, selamat belajar dan beraktivitas yang baik, tetap jaga kesehatan dengan baik. Begitu dari saya, mohon maaf jika ada yang kesalahan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.